warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Amalia Sabila. NIM saya 118228014. Saya dari semester 5A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen proses bisnis. Nah, tugasnya saya disuruh untuk studi kasus dari proses bisnis industri rumahan. Nah, industri rumahan ini kan sangat banyak sekali dan sangat marak sekali ya di masyarakat, dan banyak yang menjalankan industri ini dikarenakan memang jalan yang terbaik, terutama untuk pandemi saat ini kan. Pandemi saat ini juga mempengaruhi dari pendapatan, dan tentunya industri rumahan ini didirikan dapat juga mengurangi pengangguran dan tentunya menaikkan perekonomian ya. Nah, industri rumahan yang saya pilih ini berada di sekitar saya di daerah Bangil sini, dan industrinya memang sangat populer dan memang sangat dicari banyak orang. Industrinya bekerja di bidang makanan dan namanya adalah Momo Cake Bakery. Nah, Momo Cake Bakery ini memproduksi kue atau roti, dan produk andalannya adalah cake pisangnya. Nah, cake pisangnya ini teksturnya sangat lembut dan tidak ada pengawet, sangat bagus untuk dikonsumsi saat pandemi ini karena kan membutuhkan makanan yang sehat. Nah, untuk produknya seperti ini ya penampilannya. Nah, karena memang cake pisang ya, jadi cake pisangnya ini tuh berbeda dari yang lain gitu. Dan untuk proses pembuatannya seperti ini. Pembuatannya memang seperti pada umumnya ya, seperti membuat kue pada umumnya. Dan lebih lengkapnya, saya sudah mewawancarai dari pemilik bisnis ini. Nah, beliau bernama Bapak Rohman. Nah, silakan dilihat cuplikan wawancara dari saya dan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Amalia Sabila. NIM saya 118228014. Saya dari semester 5A. Di sini saya akan mewawancarai untuk proses bisnis dari industri rumahan. Nah, di sini saya sudah menemukan narasumber yang bernama Bapak Rohman. Beliau merupakan pelaku bisnis industri rumahan. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai proses bisnis tersebut. Nah, untuk yang pertama, kalau boleh tahu untuk saat ini bisnis apakah yang sedang Bapak jalankan? Untuk saat ini kami memproduksi ini Mbak, Momo Cake pisang, jadi roti yang berbahan baku pisang. Seperti itu. Untuk awal mula atau berawal dari apa bisnis ini Bapak jalankan? Awal mulanya sih dari ini ya, kita melihat
ada banyak sekali bahan baku ya kan yang ada di rumah waktu itu, terutama pisang, bahan bakunya pisang. Jadi kita itu apa istilahnya, mau manfaatkan bahan baku yang ada itu menjadi sebuah komoditi yang laku untuk dijual. Kalau mungkin hanya pisangnya aja mungkin hanya terbatas ya segitu-gitu aja harganya. Jadi untuk bisa meningkatkan kualitas dan meningkatkan harga dari bahan itu, jadi kita akhirnya punya inisiatif untuk membuat roti ini gitu. Ya. Sebelum menjalankan bisnis ini, apakah Bapak melakukan survei lapangan atau bisa disebut dengan survei pasar untuk bisnis ini? Enggak, Mbak. Jadi waktu itu spontanitas lah. Jadi apa yang terlintas di pikiran kami sekeluarga waktu itu, ini kan bisnis keluarga soalnya. Jadi ya itu udah, jadi memanfaatkan karena waktu itu di rumah itu terlalu banyak pisang, jadi ya apa caranya pisang ini biar nggak busuk, terus jadi sesuatu yang bisa istilahnya dijual lah dengan punya harga jual yang diterima oleh pasar gitu. Kalau hanya sekedar pisangnya aja semua orang bisa jual pisang seperti itu. Nah, jadi biar punya nilai lebih lah. Kayaknya kalau survei pasar sih kita nggak pernah melakukan survei pasar. Ya, berarti hanya spontanitas. Iya, spontanitas saja. Untuk selanjutnya, sudah berapa lama bisnis ini Bapak jalankan? Kita mulai bisnis ini awal-awal itu tahun 2014 sampai sekarang. 2014 ya. Kurang lebih sekitar 6 tahun. Oh ya, 6 tahun. Iya. Berapakah modal yang Bapak keluarkan untuk menjalankan bisnis ini? Kalau untuk modal pertama kali sih lupa ya Mbak. Soalnya spontanitas itu tadi jadi bahan yang ada kita coba modifikasi, kita coba ini olah seperti itu. Kalau ya bisa dibilang gini lah. Kalau untuk modal awal kita cuma butuh telur, tepung, ya bahan baku itu tadi, pisang, kemudian gula. Udah itu aja. Kalau untuk yang lain mungkin kayak mixer dan lain sebagainya itu nanti mungkin bisa ngikuti. Jadi bisa dibilang modal awal ya sekitar di bawah 1 juta lah. Di bawah 1 juta. Karena waktu pertama itu kita pasti pakai hand mixer, jadi pakai mixer tangan yang sudah kita punya sendiri. Jadi ya kemungkinan di bawah 1 juta lah awalnya seperti itu modal awalnya. Untuk selanjutnya, bagaimanakah proses dari bisnis ini, Pak? Proses pembuatannya, proses gimana ya maksudnya? Jadi untuk proses awal dari pesanan datang lalu diproses. Oh gitu. Jadi kita ini kan pengusaha pembuatan kue, tapi kita nggak punya display. Pertama karena bahan yang kita pakai itu tanpa pengawet, akhirnya jadi nggak bisa bertahan lama, hanya sekitar 3 hari mampunya. Kemudian yang kedua prosesnya, kalau ada pelanggan datang, kita terima, kita catat pesanannya, habis itu baru kita lihat tanggalnya berapa. Jadi pas hari hanya itu, katakannya tanggal 17 dia pesen, tanggal 17 dikirim Pak, jadi saya bikinnya tanggal 16 karena bertahannya itu hanya 3 hari. Jadi kita nggak berani lebih dari itu karena kita nggak pakai bahan pengawet sama sekali, Mbak. Jadi begitu Pak. Ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah cara Bapak untuk mempromosikan produk yang Bapak hasilkan saat ini? Kita promosi secara langsung enggak Mbak. Jadi promosi kita ya kita jual roti itu ke pelanggan, jadi pelanggan itu sendirian nanti yang mempromosikan. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang getuk tular gitu. Jadi nggak ada kita punya iklan promosi yang sedemikian rupa, nggak ada. Jadi istilahnya produk kita itu terpromosi dengan sendirinya gitu loh. Jadi getuk tular. Jadi orang datang itu kan dibuat hajatan. Jadi orang datang ada hajatan, habis itu kan di kota itu kan sudah ada nomor telepon, jadi telepon harganya berapa, kemudian ininya berapa, kalau kirim berapa, minimal pesanan berapa. Nah itu dari situ aja. Jadi kalau untuk yang lain nggak ada promosi secara khusus seperti itu. Iya Pak. Nah untuk selanjutnya,
jenis menu apa yang paling diminati oleh pelanggan Bapak? Kalau untuk hari ini, untuk sampai detik ini yang paling banyak itu memang roti pisang. Jadi roti yang berbahan baku pisang. Kemudian selain itu kita juga ada buat spiku, ada juga buat vanilla cake. Kemudian juga yang terakhir ini kita kemarin coba bikin cheesecake sama bikin roti lapis. Ya masih tahap pengembangan lah. Berapakah harga yang dibanderol oleh Bapak untuk setiap produk yang tersedia? Tergantung besar kecilnya rotinya. Jadi kalau yang paling murah di kita itu 8,5, dengan diameter roti itu kurang lebih sekitar 5 cm, 6 cm. Kemudian yang di atasnya itu ada 10,5, ada 13, ada 18, ada 20,5, yang terakhir 65, yang paling besar. Itu diameternya 28 cm, jadi besar. Biasanya itu dipakai untuk hantaran-hantaran lamaran itu biasanya. Berapakah keuntungan tiap bulan yang diperoleh Bapak dalam menjalankan bisnis ini? Keuntungan ya, kalau bilang keuntungan ini agak susah. Ya rata-rata lah. Kalau sebelum pandemi ya, sebelum ini keuntungan kita dalam 1 bulan itu bisa omset kita bisa 10 juta lebih. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, kita mau nyari untung 1 juta, 2 juta itu sudah alhamdulillah gitu. Jadi sangat drastis ininya, turunnya seperti itu, Mbak. Tapi masih tetap ada Masih, yang mencari, Pak. alhamdulillah masih. Jadi meskipun dalam 1 hari itu hanya produksi 50 biji pesanan, 60 biji, jadi tetap kita layani. Jadi karena bagi kami tidak ada minimal order. Jadi mau orang pesen 15, 10, kalau pas memang kebetulan ada orang mau beli 1 pun kita layani. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak. Untuk selanjutnya, memasak dan membuat kue dalam jumlah banyak memang tidak mudah. Apakah selama menjalani bisnis ini Bapak pernah mengalami kerugian? Oh iya, sering. Kerugiannya itu pertama, kalau pas lagi yang bagian ngoven itu agak teler ya, nggak ngantuk gitu, akhirnya kuenya gosong seperti itu. Kemudian kedua, bahan bakunya kelupaan, ada sebagian yang kelupaan, akhirnya rotinya jelek. Kemudian ketiga, orang sudah pesen nggak diambil. Yang keempat, salah order. Nah itu sering kayak gitu tuh ya. Ya wis namanya juga ya dinamika kehidupan ya segitulah. Sudah kita anggap ya inilah rahasia hidup kan, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Saat ini memang dalam masa pandemi COVID-19. Apakah dengan adanya masa pandemi ini mempengaruhi dari bisnis yang dijalankan oleh Bapak? Iya, seperti yang dijelaskan tadi. Kalau sebelum pandemi omset kita itu bisa 10 juta dalam 1 bulan. Setelah pandemi ini ya mau cari untung 1 juta sampai 2 juta itu susah, Mbak. Karena memang benar-benar nih pandemi COVID-19 ini memang membunuh ini usaha kecil seperti kami ini di sini, usaha rumahan gini. Karena apa? Karena kita nggak ada display, terus kita nggak jual secara bebas, kita hanya berdasarkan pesanan. Nah kalau orang yang mau punya hajat sudah kena yang seperti sekarang ini PSBB, akhirnya orang yang sudah order 500 dikurangi jadi 100. Nah itulah yang bisa buat kita tuh jadi rugi seperti itu. Iya, Pak. Iya. Di era industri saat ini untuk bisnis seperti ini sudah marak sekali di masyarakat. Bagaimana tanggapan Bapak dengan persaingan bisnis yang ketat saat ini? Bagi kami sih banyak orang yang meniru produk kita ya kan, produk kita yang sudah laku sih nggak ada masalah ya, Mbak. Orang namanya juga orang cari untung, orang juga mau meniru usaha orang lain, nggak apa-apa. Yang terpenting yang tetap kita pertahankan itu adalah kualitas dari bahan yang digunakan. Kita nggak pernah menurunkan kualitas. Jadi seperti itu. Mungkin kalau Mbak pernah ketemu di tempat lain ada cake pisang, dengan bandingkan aja dengan cake pisang kita, mereka itu biasanya keras, dan tapi kalau punya kita lebih lembut seperti itu, Mbak.
Kemudian kedua, usaha boleh ditiru, tapi rezeki yang nggak bisa ditiru. Seperti itu. Nah, di luar sana banyak sekali orang yang ingin menciptakan bisnis dan wirausaha rumahan seperti Bapak. Apakah Bapak ada tips untuk membuka industri rumahan seperti saat ini? Kalau tips tergantung ini sih Mbak, cuma mungkin saran sih sekitar sharing aja. Yang pertama, kita itu harus berani ambil langkah, ya kan. Kemudian kita lihat peluang di situ. Peluang di situ ada peluang bahan baku, kemudian peluang pasar. Seperti dilihat sekarang, peluang pasarnya sekarang seperti apa? Masa pandemi gini, orang banyak membutuhkan masker, ya udah kita berarti bikin masker seperti itu. Jadi kita lihat peluang pasar yang ada. Mungkin kemudian yang ketiga, kita lihat bahan baku itu tersedia apa enggak. Kalau memang susah, mending jangan. Ketimbang nanti sudah jalan, kemudian putus di tengah jalan. Jadi itu akhirnya nanti kesannya orang ke kita, image-nya malah kita itu nggak dipercaya lagi sama orang. Kemudian ketiga, yang terakhir nih mungkin ya itu modal gitu. Kemudian ya modalnya itu ya modal uang, ya modal berdoa, itu aja. Mungkin itu aja tipsnya. Ya, itulah wawancara saya mengenai proses bisnis industri rumahan. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah wawancara saya dan beliau. Karena pandemi ini jadi mempengaruhi dari pendapatannya, tapi tetap dicari oleh banyak orang. Dan tentunya saya pernah membaca buku ini merupakan milik dari Bob Sadino, dan di sana mengatakan kalau ingin menjadi pengusaha haruslah mempunyai tekad yang kuat dan berpendirian teguh. Nah, selalu menghadapi semua masalahnya. Nah, itulah yang harus diterapkan saat menjalankan usaha. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.